Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini bersama-sama. Saya mau kita betul-betul belajar firman Tuhan hari ini, saudaraku ya. Saya berharap tidak ada yang main handphone, ya. Karena kadang-kadang saudaraku handphone bisa mengalihkan saudara. Yang satu mimpin saudara ke surga, yang satu mimpin saudara ke neraka, saudaraku ya. Jadi saya berharap tolong handphonenya disingkirkan karena saya bantu saudara dengan PPT saya. Oke? Tolong dilihat kalau main handphone, ya, langsung handphonenya jurumuskan ke api neraka. Ya, bercanda ya. Mohon konsentrasi saudaraku ya, karena saya mau saudara belajar firman Tuhan hari ini. Saya mau kita belajar merenungkan saudaraku ya tentang Esau dan Yakub hari ini. Ya, saya doa sama Tuhan. Sebenarnya ini beberapa bahan yang saya siapkan beberapa minggu yang lalu. Tapi waktu saya renungkan apa Tuhan yang harus saya bagikan buat anak-anak Tuhan. Karena saya tidak mau membagikan sesuatu yang Tuhan gak mau bicara buat anak-anaknya. Karena yang paling penting adalah saudara mendengar apa yang jadi pesan Tuhan. Minggu lalu kita bicara bagaimana ini adalah hari-hari masa persiapan buat setiap kita. Ya, saudara, kalau saudara paham hari ini, ya orang lagi rame membahas tentang apa ya, CB, apa ya kayak gitu ya. Pokoknya tentang uang digital. Ya. Karena kenapa saudaraku hari ini orang getol dengan uang digital? Karena semuanya nanti aset kita, uang kita didata oleh pemerintah. Ya, kalau hari ini kan bebas, saudara mau pegang berapapun, nggak ada orang tahu saudara kaya. Ya, kalau nyimpan, bahkan para koruptor saudaraku ya, mereka enggak nyimpan uang di rekening. Mereka nyimpannya di mana? Di rumah. Makanya operasi tangkap tangan, buka, brankas dan lain sebagainya. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang bisa baca. Walaupun rekening mereka diblokir, mereka tetap kaya. Betul? Ya. Nah, itu yang hari ini sedang dikejar. Memang maksudnya baik, tapi ujungnya saudaraku alat kontrol semuanya. Karena suatu hari nanti percayalah akan ada masa antikris. Tahu masa antikris? Tahu semuanya? Apa itu masa antikris? Ya, ada bahasa dajjal lah saudara. Tahu masa antikris? Masa yang dimana saudara nggak bisa ikut Yesus. Pokoknya setiap apapun saudaraku ya, masa itu tidak boleh percaya firman Tuhan, tidak boleh mengikuti Yesus. Ibadah seperti ini pun tidak boleh. Betul? Saudara udah bisa lihatlah di mana negara-negara komunis, betul? Bisakah mereka bebas ibadah? Tidak bisa. Ada foto Yesus saja, ada salib aja disingkirkan. Diganti dengan apa? Foto pemimpinnya. Ya. Kemarin saudara saya ketemu ada hamba Tuhan yang melayani di Vietnam. Kita ibadah itu Pak Riki, kita masuk ke tempat yang dalam. Nggak bisa bebas. Ya. Ya karena negara komunis saudaraku ya. Nggak ada agama. Dan itulah yang akan terjadi ketika zaman dan masa antikris itu ada. Ya, saudara nggak bisa bebas baca Alkitab, nggak bisa. Jadi perhatikan baik-baik agar kita ini paham dan mengerti ini masa yang ada di depan kita. Nanti makanya saudaraku ya, semua harta saudara ada di mana? Di digital saudaraku ya. Nggak ada lagi saudara bisa pegang harta saudara itu, uang saudara itu ya, dengan kertas dan lain sebagainya. Cara menguranginya hari ini gampang. Ya, ATM akan dikurangi, saudara nggak bisa tarik, di bank juga akan dibatasi, saudaraku ya. Mau tidak mau semuanya pakai uang digital. Ya, nggak bisa saya apa? Ya, seperti itulah. Makanya sampai hari ini kalau saudara mau nabung dan sebagainya, saudara mau pegang fisik, karena nanti mati listrik semuanya, internet mati, uang saudara yang di digital itu nggak bisa saudara pakai. Bisa ditarik, nggak bisa. Makanya disarankan saudaraku ya, kalau saudara mau pegang fisik, pegang apa? Logam mulia. Bisa emas, bisa perak. Karena itu yang bisa jadi nilai tukar nanti saudaraku ya. Ya. Jadi kalau hari ini mau nabung, nabunglah di mana? Logam mulia. Oke. Jangan di fisik. Yang fisik, uang fisik hari ini nilainya turun terus. Apalagi kita bandingin sama dolar hari ini ya.
Nggak ada gunanya saudaraku ya. 1 juta hari ini, mungkin 1 minggu depan bukan 1 juta nilainya. Turun. Paham ya? Makanya saya mau saudara ngerti. Tapi ini zaman dan waktunya yang akan kita hadapi. Ya. Jadi kalau saudara bilang masih lama lagi masa itu, saudara, saya udah bilang sama saudara, ini masa dan waktunya Tuhan udah tunjukin semua. Ya. Saya ada bagi share buat saudara di video tentang hari-hari ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Saudara bisa lihat deru perang, bahkan Tuhan bilang saudara akan melihat gempa terjadi di mana-mana. Hari ini kalau saudara lihat gempanya ya, kalau dulu sekali-sekali saudaraku ya, yang 7 ke atas, sekarang itu saudaraku ya, bukan sekali-sekali. Ya, di Meksiko, terus di Venezuela, di Kolombia, di Jepang, saudaraku ya. Sekarang Indonesia. Di berbagai negara. Dalam 1 bulan lebih lah. Dan saudara kan mendengar itu akan terjadi. Apa itu tandanya? Firman Tuhan di kitab Matius bilang apa? Itulah tanda-tanda anak manusia akan datang. Dia datang buat apa sih saudaraku ya? Makanya kita percaya kalau gereja ini kita percaya bahwa sebelum masa antikris itu kita diangkat di awan-awan. Amin. Diluputkan dari masa antikris. Karena dunia ini antikris akan diizinkan berkuasa untuk sementara. Ya. Makanya kalau saudara lihat video, ada video pengangkatan orang tiba-tiba hilang, saudaraku, itulah masa Tuhan menjemput setiap orang yang percaya. Yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Amin. Makanya kemarin saya bilang apa saudaraku ya. Ayo lebih giat lagi melayani Tuhan, lebih giat lagi memberitakan Injil, lebih giat lagi apa? Masih ingat nggak? Nggak ingat? Punya catatan? Nggak punya juga? Kalau punya catatan tinggal dibuka kan? Ya. Kalau nggak ingat lagi, saya sudah kirim buat saudara di grup gereja. Ya. Inilah kita loh saudara. Seringkali mengingat itu pakai apa? Otak kita. Yang paling gampang lah melupakan sesuatu saudaraku ya. Betul? Nih saya mau lihat seringkali kalau nggak diingatkan saudaraku ya. Aduh lupa. Ya. Makanya saudaraku ya saya berharap saudara bisa paham dan ngerti. Agar kita ini nggak sembarangan. Sekali lagi, Tuhan sudah bilang ada gadis bijaksana, ada gadis bodoh. Betul? Yang bodoh ngapain? Santai. Nanti aja, nggak usah nyiapin. Masih lama. Hidup semaunya aja sendiri. Betul? Tapi yang pinter apa? Dia persiapkan hidupnya detik demi detik. Menit demi menit. Jam demi jam. Dia selalu apa? Waspada. Karena dia nggak tahu kapan. Kemarin waktu kita doa pasukan kita sharing kan, hidup ini siapa yang tahu sih? Ya. Ada yang berangkat kerja masih sehat, nggak ada sesuatu yang kurang, saudaraku ya. Tiba-tiba di jalan ada mobil, ada sopirnya ngantuk keluar jalur, nggak tahu apa-apa nih saudara, tepat nggak ada melanggar lalu lintas, bam, meninggal, masih muda. Ada yang tahu hidupmu masih bisa? Makanya jangan bodoh saudara ya, siapkan diri kita. Amin. Dengan apa? Ya saya bilang tadi, seriuslah mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nggak ada waktu untuk main-main. Ini waktu untuk setiap anak Tuhan serius sama hidupnya. Di depan, ya pekerjaan bukan makin mudah, cari duit nggak semakin mudah, saudaraku ya. Kalau saudara nggak mengandalkan Tuhan, saudara nggak mencari Tuhan, saudara akan lihat setiap jalan mau akan jadi buntu. Tapi ingat, anak-anak Tuhan selalu Tuhan buat perbedaan. Ingat, di zaman tidak turun hujan 3,5 tahun, Tuhan pelihara hidup Elia.
Bahkan dikatakan Tuhan pelihara orang-orang yang tidak menyembah patung Baal. Ada 70.000 orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ya, masa sulit pun Tuhan tetap kasih pelihara Elia dengan mengirim burung gagak. Betul? Ya. Makanya saudaraku hari ini percayalah sama Tuhan, kita ini orang-orang yang berbeda. Tapi sebagaimana kita ini bisa enggak kita serius sama Tuhan? Ya. Kita mau pilih yang mana? Kekekalan atau hidup yang sementara? Makanya kita mau belajar dari Esau dan Yakub. Saudara bisa lihat gambarnya ya. Esau itu seperti apa? Ya, ini kita mulai dari gambarnya aja. Yang mana Esau, yang mana Yakub? Bisa lihat kiri kanan dari saudara ya, kiri kanannya. Esau yang mana? Yang kiri. Kanan? Siapa? Yakub. Mana yang saudara kira lebih bagus penampilannya? Yakub kan? Kenapa Yakub? Saya mau tanya sama saudara, kenapa Yakub? Lebih glowing, lebih rapi, betul? Bersih, betul? Ya, hidupnya gimana? Orang yang biasa rapi, glowing ya kata saudara tadi, biasanya hidupnya ditata nggak? Hah? Ditata nggak? Masih ditata kan? Kapan harus bersihin bajunya, betul? Nyiapin bajunya ya kan? Betul? Mandi bersih, betul? Ya kan? Mungkin pakai parfum, saudaraku ya. Sedangkan yang satu, mau pergi kemana-mana? Nggak usah gampang lah, habis baju, pokoknya bajunya apa? Numpuk aja, kucel, pakai, betul? Itu siapa? Esau, saudaraku ya. Terus makan terserah, mau apapun ya terserah. Nah kira-kira dari itu yang saya bagikan buat saudara. Saudara yang mana? Esau atau Yakub? Yakub. Alhamdulillah Yesus baik. Ya. Betul? Betulkah seperti itu? Saya mau tanya, kalau kamu atur hidupmu, bangun pagi enggak? Doa enggak? Tuh, saya mau tanya sama saudara, Tuhan itu mengatur umatnya dengan baik nggak? Saya mau tanya sama saudara. Kapan umat Israel itu harus cari makannya ketika mereka di padang gurun? Ayo. Disuruh bangun pagi kan? Betul? Ngumpulin apa? Mana kan? Kalau udah siang? Mencair. Kalau disimpan sampai besoknya lagi, sampai muncul belatung. Betul? Tapi anehnya sekarang kan, siang jadi malam, malam jadi siang. Pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa? Halo? Setan katanya. Ya sistem dunia memang dibuat seperti itu saudaraku ya. Kita dibuat apa? Melawan hukum Tuhan. Kalau saudara tahu harus bangun pagi, kalau buat bangsa Israel mereka harus bangun tidur lebih cepat, betul nggak? Tapi sekarang kan dunia malam aja kerja. Saya mau tanya sama yang biasanya malam kerja itu dunia normal atau dunia nggak normal? Hah? Ayo saya mau tanya, yang normal itu biasanya siang atau malam? Siang kan? Yang nggak normal? Ayo, dunia malam. Betul nggak? Halo, betul nggak apa yang saya sampaikan? Iya kan? Yang kerja malam tuh biasanya apa?
Oh, saya kerjanya di restoran cepat saji 24 jam. Ya, 24 jam. Saya mau tanya sama saudara, orang yang suka makan malam itu baik apa tidak? Tidak baik. Tapi saudara dipaksa kan? Yang lapar, ada tempat makanannya. Ya enggak? Itu normal atau abnormal? Harusnya abnormal. Tapi banyak orang buat itu jadi normal. Duh, memang itulah yang sedang dunia kerjakan, saudara. Sehingga kita nggak bisa nata hidup kita dengan benar. Ketika awal-awal saya bertobat, saudara, saya ini orangnya juga ya aut-autan lah, saudaraku ya. Pokoknya terserahlah, pakai baju terserah, semuanya terserah, saudaraku ya. Kalau bisa baju nggak usah dicuci, ya. Pokoknya nggak peduli dengan penampilan, nggak mau bangun terserah, ya masih anak muda, saudaraku ya. Apalagi kalau udah saudaraku libur. Tapi suatu hari waktu saya bangun, saya doa, Tuhan bilang, hidupmu nggak bisa seperti itu. Aku panggil kamu untuk melayani aku. Kamu harus tata hidupmu. Harus atur hidupmu. Kapan kamu harus bangun pagi, kapan kamu harus berdoa, kapan kamu harus bekerja. Ya, saya atur hidup saya. Ya. Terus pakaianmu, kamarmu harus kamu bersihin. Kamu harus tahu kapan kamu harus nyuci, kapan kamu harus lipat bajumu. Itu buat saya, saudaraku ya. Buat saudara saya nggak tahu lah. Sejak itu saya belajar ngatur hidup saya, saudaraku ya. Karena memang Tuhan mau hidup kita, ya itu tadi. Dia suka orang yang tertib. Ingat loh ya, kita ini hidup dalam sebuah kerajaan Tuhan. Amin. Kalau di dalam sebuah kerajaan ada aturannya, ada tata krama, ada tata tertibnya, betul? Nggak pernah awuk-awukan sembarangan. Makanya saudara bisa lihat bagaimana hidup Yakub. Kenapa Tuhan lihat Yakub? Yang satu hidupnya dia atur. Ya, yang satu terserah aja lah. Mana-mana iya aja. Lihat sampah dilihat, udahlah. Biarin aja berhamburan, piring berantakan. Ya, itu kan kalau saudara terbiasa ya ngelihat yang berantakan, terbiasa nggak teratur, saudaraku ya, itu dimulai dari mana? Dalam diri ini. Kalau saudara nggak bisa lihat yang nggak teratur, saudaraku ya, itu sesuatu yang sebenarnya bagus. Karena saudara pasti akan beresin. Karena orang yang mau beres, pasti dia mau beresin semuanya. Ya, oke, itu dari yang kelihatan tadi. Ya, kita bisa lihat kalau kita bicara tentang dua orang ini, saudara bisa lihat dua saudara loh ya, kembar ini sebenarnya, saudara ya. Tapi beda sekali seperti bumi dan langit. Dua saudara tapi dua pilihan hati. Ya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Bisa lanjut. Esau dan Yakub ya, dua saudara, dua pilihan hati. Saudara di Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, saudara nanti bisa baca ya. Yang menentukan masa depan bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita anggap berharga. Betul? Saudara harus paham hari ini, saudara kita ini bisa menjadi besar, kita ini bisa berhasil dalam setiap langkah kita itu dari apa yang kita anggap berharga. Ya, kalau seseorang itu menganggap berharga dirinya, maka dia akan mencintai dirinya begitu rupa, mengejar semua keinginan hatinya, betul? Karena kenapa? Dirinya berharga, betul? Kalau ada yang menganggap uang itu berharga, maka dia akan begitu rupa mengejar uang. Kalau ada orang yang menganggap penting posisi jabatan, maka dia akan lakukan apapun untuk dia punya jabatan.
Dia akan berusaha begitu rupa. Kalau dia menganggap pengakuan manusia itu penting, maka dia akan begitu rupa juga mencari pengakuan manusia. Ngerti ya? Nah, saudara yang mana? Selama ini, ayo renungkan sama-sama. Apa yang berharga? Kalau saudara menganggap Tuhan berharga, saudara akan kejar dia begitu rupa. Amin. Siapa di sini yang menganggap Tuhan berharga dalam hidupnya? Angkat tangan. Oke, semua angkat tangan, luar biasa. Kalau berharga berarti saudara cari Tuhan, betul? Siapa yang baca Alkitab pagi tadi? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, yang lain yang katanya berharga Tuhan? Siapa yang doa pagi? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Katanya tadi Tuhan berharga. Tapi nggak datangin cari Tuhan tuh, nggak bangun pagi loh. Ya kan? Oh, Bagem nggak boleh seperti itu. Saya ini mencintai Tuhan. Saudara, kalau saudara mencintai seseorang butuh bukti kan? Betul nggak? Ada nggak? Aku nih mencintai anakku, tapi kamu cuekin dia. Ada nggak yang kayak gitu? Anaknya mau makan, nggak makan. Mau dia guling-guling kan di parit sana, saudaraku ya. Aku mengasihi dia dan mencintai dia katanya, saudara. Tapi saudara nggak urus. Ada yang kayak gitu? Enggak kan? Kalau saudara mencintai dia, saudara pasti peduli. Saudara pasti urus dengan baik. Karena dia berharga. Nah, kita sering kali ngomong Tuhan berharga loh. Tapi kita nggak pernah menganggap dia berharga. Ya. Karena ternyata banyak orang mulutnya bilang Tuhan berharga, tapi yang berharga itu siapa? Dirinya sendiri. Betul? Halo, betul apa enggak? Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan nih? Koyansen. Oh, ada. Pernah jatuh cinta kan? Saya pernah cerita sama saudara kan? Di temannya nelpon, ayo kesini bro, kita kumpul. Dia lagi gak enak badan. Dia bilang sama temannya, nggak bisa bro, aku lagi demam gak enak badan. Tiba-tiba temannya yang dia sukai nelpon dia, ayo kesini aja, kita rame-rame. Oke, dari yang gak enak badan saudaraku ya, dia pakai baju, hujan-hujan naik motor saudaraku ya. Ternyata temannya yang nelpon tadi, loh katanya tadi kamu lagi gak enak badan, kenapa kamu muncul? Kata dia. Karena yang nelpon dia siapa? Orang yang dia suka. Sakit pun diterjang, saudara-saudara. Badai pun dilewati. Jadi coba yang sini punya pasangan, lihat pasangannya. Begitukah kamu yang gitu? Oh enggak, berarti cintanya udah memudar. Kalau dulu lewat lobang, hati-hati sayang. Sekarang kue matam. Ya enggak, betul lah kayak gitu. Pergi aja. Kamu jangan anu aja. Kayak gitu loh ya, saudaraku ya. Ya, itulah kenyataan hidup. Siapa yang berharga? Kalau kita belajar dari Esau dan Yakub. Esau nggak peduli ya. Yang berharga buat dirinya apa? Kesenangannya, hobinya. Betul? Buat Yakub yang berharga buat siapa? Adalah Tuhan. Dia dengar cerita Abraham, dia dengar cerita Ishak, bagaimana Tuhan menyertai Abraham, bagaimana Tuhan menyertai Ishak. Yakub juga kepengen, Tuhan aku juga. Padahal kalau menurut hitungan dia nggak bisa terima itu, karena yang terima itu kakaknya. Tapi di hatinya aku kepengen Tuhan. Terima berkat seperti kakekku Abraham, papaku Ishak.
Walaupun sebenarnya mustahil. Tapi dia menginginkan itu. Ya walaupun caranya salah, saudaraku ya. Dia menipu akhirnya kan, cara untuk mengambil berkat. Ya. Ya karena dia menipu itu akhirnya dia bayar harganya, saudaraku ya, terbuang dari keluarganya. Jadi jangan saudara kira dia menipu akhirnya terima berkat. Cuma sekedar itu, enggak. Setiap dosa ada harga yang harus dibayar. Akibat dosa loh ya. Dan Yakub bayar itu. Berapa tahun? 20 tahun hidup di bawah Laban. Ya. 7 tahun untuk dia nikahin Lea, 7 tahun nikahin Rahel, 6 tahun dia kerja untuk menghasilkan hartanya. Ya. Paham ya? Tapi tetap Tuhan berkati hidupnya. Ya. Ayo cek diri kita masing-masing, siapa yang berharga dalam hidupmu. Kalau sesuatu yang berharga itu terlihat dari kamu buat apa. Tindakanmu apa. Lanjut. Saudara bisa lihat di sini, mereka sama-sama diberkati. Betul? Esau, dia anak sulung Ishak, dia kuat dan pandai berburu. Kan kasih kok, tetap kasih buat dia karena dia adalah keturunan Abraham, anak Ishak. Dikasih Ishak. Yakub anak kedua. Dia suka tinggal di mana? Di kemah. Terus dikasih Ribka. Ya. Tapi mereka ini memiliki respon yang berbeda terhadap perkara rohani. Yang satu peduli, yang satu enggak peduli. Ya. Nah, bukan keadaan yang membedakan mereka, tapi pilihan hati mereka. Kalau kita mau bicara, mereka diberkati, mereka sama-sama dikasih karunia. Talenta loh, saudaraku ya. Jadi Tuhan itu tetap adil dalam hidup setiap anak-anaknya, saudaraku ya. Amin. Loh, setiap kita ini Tuhan tuh kan adil kan, beri kita kepintaran, kecerdasan, semuanya pasti dikasih Tuhan loh. Ya. Nggak ada Tuhan tuh nggak kasih kita. Yang membedain apa, saudara? Saudara gunakan buat apa itu setiap karunia? Setiap pemberian yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Saudara gunain buat Tuhan, atau saudara gunain untuk menyenangkan dirimu sendiri? Itu pertanyaannya. Ya. Oke, lanjut. Saudara, kita belajar dari Esau. Saudara bisa lihat bagaimana dia harusnya terima hak kesulungan. Esau menukar yang berharga. Esau menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk makanan. Ya. Ayo, saudara, hari ini. Di Kejadian 25, saudara bisa lihat Esau bilang gini, apakah gunanya bagiku hak kesulungan ini? Gak penting. Itu kalau lagi ngobrol ya, ngobrol biasa, itu sepertinya biasa. Apa sih keuntungannya aku ibadah hari Minggu? Apa sih keuntungannya aku ikut doa? Bangun pagi apa sih keuntungannya? Ketika saudara nganggap remeh itu, saudara hampir sama seperti itu hal yang sederhana loh, saudaraku ya. Dia lagi duduk-duduk aja tuh. Pulang dari berburu, capek. Datang Yakub, ngobrol. Apa sih Yakub yang kamu buat? Aku lagi buat sup kacang merah. Bernebon lah, saudara ya. Dikasih es, tapi nggak ada es zaman itu, saudara. Duduk-duduk. Aku mau dong es. Apa Yakub? Boleh. Kalau kamu mau, serahkan hak kesulunganmu ke aku. Ah, buat apa juga kesulungan? Sebentar lagi aku juga mati. Boleh? Diserahin kan? Nganggap remeh kan? Ayo, siapa dari kita yang sering nganggap remeh yang Tuhan minta dari hidup kita?
Saudara nggak rame, itu sama seperti Esau. Nggak penting. Ayo doa hari ini ada pengurapan. Apa sih, biasa aja, paling gitu-gitu aja doa pengurapannya. Nanti juga bisa. Saudara sama seperti Esau. Hati-hati loh saudaraku ya. Hal yang sederhana seringkali kita nggak ngerti. Kita anggap remeh. Kita akhirnya kehilangan berkat Tuhan. Pelajarannya saudara bisa lihat, ada keinginan sesaat yang bisa membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih berharga. Betul? Ya pernah cerita sama saudara ya. Waktu lagi asik nonton, zaman dulu nonton nggak ada handphone saudaraku ya. Kalau sekarang saudara bisa buka handphone, saudara lagi khotbah aja saudara bisa buka, gampang hari ini. Dulu saya lagi rame nonton sinetron lagi saudaraku ya. Tiba-tiba di hati saya Roh Kudus bicara kayak gini, berhenti nonton, masuk kamarmu, doa. Nanti dulu lah Tuhan, masih rame sekali ya saudaraku ya. Tuhan lagi bicara lagi di hati saya, berhenti, sekarang masuk kamarmu, doa. Nonton nanti dulu Tuhan masih rame. Tunggu iklan. Ya. Berapa menit lagi Roh Kudus bicara lagi. Masuk sekarang, doa. Ya. Nanti Tuhan dikit lagi mau habis, dikit lagi. Setelah itu Tuhan gak ngomong. Berhenti saudaraku ya. Setelah berhenti, ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan udah selesai, aku mau danau. Saya masuk ke kamar saya saudaraku ya, saya nyembah Tuhan. Saya bisa rasain Tuhan tuh gak ada. Tuhan pergi. Saya sampai bilang, Tuhan kemana Tuhan? Aku gak bisa ngerasain kau. Ya. Dan saya ngerasain bagaimana Tuhan tuh jauh pergi. Ya. Walaupun sekali lagi saya minta ampun, saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Gara-gara cuma nonton. Beberapa tahun kemudian saya doa. Ya, waktu doa Tuhan tuh bicara, tahu nggak? Nah, dulu aku pernah ngomong sama kamu. Aku suruh kamu doa, aku tuh sedang mau kasih berkat buat hidupmu. Cuma karena kamu nolak, berkat itu nggak jadi aku kasih. Ya, makanya saudaraku ya, kita ini harus paham dan ngerti kalau ada panggilan Tuhan dalam hidup kita, amin. Makanya sejak itu Tuhan ngomong apa? Ya Tuhan, segera. Nggak bisa nunda-nunda, saudara. Kadang-kadang di hati ini saudaraku ya, nggak tenang. Tuhan bilang doa. Doa apa nih Tuhan? Saya nggak paham. Tuhan bilang bahasa roh aja. Udah, saya doa, saya bahasa roh. Ya. Setelah saya doa, saya baru dengar kabar keluarga yang ada hampir kecelakaan, ada yang kecelakaan. Puji Tuhan, nggak kenapa-kenapa keluarga, saudara. Saya bilang pantas Tuhan. Kenapa Tuhan suruh saya harus doa? Coba saya abain. Saya nggak tahu dengan keluarga saya. Ya, hal yang sederhana. Karena mungkin keinginan kita, mungkin kita mau nonton, mau apa saudaraku ya, mungkin waktu kita lagi ya menikmati hidup lah. Tapi karena kita lalai, kita nggak dengerin. Karena keinginan kita yang sesaat itu, akhirnya apa? Sesuatu yang buruk bisa terjadi. Ya. Jadi jangan seperti Esau, nganggap sepele apa yang Tuhan minta. Dan Tuhan bicara dalam hidup kita, amin. Jangan pernah menukar berkat rohani dengan kesenangan sementara, amin. Ya. Lebih penting makan-makan dengan teman kita daripada doa, daripada MK. Ya kan? Waduh, sayang sekali, ini undangan cuma sekali setahun. Misalnya saudaraku.
Tapi Tuhan bilang, ayo kamu doa. Sementara tuh. Yang mana seringkali kita pilih, saudaraku ya. Jadi saya mau saudara ingat ini, hati-hati dengan keinginan sesaat yang bisa menjebak saudara sehingga saudara kehilangan yang kekal. Sedangkan Yakub, lanjut, saudara bisa lihat, Yakub ini menghargai setiap berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia mengingini perkara yang bernilai, yang kekal. Karena buat dia yang paling penting adalah sesuatu yang kekal, bukan yang di dunia ini. Ya. Seringkali kita ini dijebak ya dengan hal-hal yang di dunia ini yang sementara. Tapi kita ngejarnya begitu rupa. Padahal dampaknya juga nggak apa-apa. Contoh ya, makan-makan misalnya saudara gue. Makan-makan itu jadi apa sih sebenarnya? Ujungnya? Maaf. Jadinya apa? Dibuang di jamban kan? Terus yang sering kita makan itu kan semua kenikmatannya cuma di mana? 5 cm dari mulut kita deh, bibir kita ya. Betul nggak? Setelah itu dampaknya apa? Nggak ada. Dibuang di jamban, bahkan bisa jadi sakit penyakit. Tapi orang ngejar begitu rupa untuk itu. Sampai nggak bisa ngontrol diri. Ya kan? Hai, makanya saya mau saudara ngerti ya. Yakub ini memiliki banyak kelemahan dan pernah melakukan kesalahan. Kita semua punya kelemahan, betul? Punya kesalahan. Namun perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa ia menghargai setiap berkat Tuhan, karunia Tuhan, dan akhirnya mengalami perubahan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Ingat ya, kalau saudara ngejar Tuhan, mengingini Tuhan, walaupun kita ini seringkali jatuh bangun ikut Tuhan, Tuhan hargai itu. Amin. Dan Tuhan tuh tahu kamu tuh memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Saya dulu, saudaraku ya, oleh teman-teman saya, kamu Niki sulit sekali kalau kumpul. Kalau kita mau ngajak ketemuan reuni, saudaraku ya. Karena waktu ngumpulnya pas waktu saya melayani. Saya lagi ada ibadah. Ya. Kita ini jarang-jarang ketemu loh, Ki. Tapi buat saya, saudaraku, ini lebih penting daripada cuma sekedar ketemu. Saya bilang maaf, saya ada pelayanan, saya ada ibadah. Saya nggak bisa. Prioritas. Karena buat saya, saudaraku, saya nggak mau melewati setiap Tuhan datang. Karena setiap Tuhan datang ada berkat yang dia bawa. Bahkan dulu, saudaraku ya, sampai Tuhan tuh bicara sama saya, pokoknya nak, kamu setiap doa, setiap MK, setiap apapun yang gereja suruh untuk kalian datang, kamu harus hadir. Karena jangan sampai kamu kehilangan berkatku karena gara-gara kamu gak datang. Makanya saya ngomong sama saudara ya, saya ini sampai saya kerja pun saudaraku ya, saya capek sekalipun, pasti pakai baju pakaian kerja nih ya, ada ibadah saya datang, saya nanti dulu pulang mandi. Mau doa semalaman saudaraku ya, mau doa puasa, saya akan datang. Bahkan sampai saya KKN ya, KKN saya dulu di Tanggiling. Saya tuh sampai doa, Tuhan kalau bisa KKN gak usah jauh-jauh. Bukan berarti saya nggak suka petualangan, saudara, enggak. Tapi saya bilang saya punya tugas, saya punya tanggung jawab dalam pelayanan. Ada orang-orang yang saya pimpin yang saya harus gembalakan. Karena saya dulu pemimpin gembala Komsel. Sampai teman saya datangin saya, Ki, kita di kota aja ya KKN-nya. Saya nggak punya uang, saya bilang. Nggak usah, nanti saya yang urus. Dia yang bayarin, dia yang urus semua, saudara. Saya nggak punya kendaraan waktu itu, saudara. Teman saya ini, pokoknya Ki, kalau kamu apa, pakai aja kendaraan saya. Jadi setiap saya ada tugas apa Komsel waktu itu, saya balik ke Palangkaraya naik motor. Setelah selesai besoknya saya berangkat lagi. Ya.
Yang penting tugas saya selama KKN nggak saya tinggalin. Itu saya, saudaraku ya. Karena buat saya Tuhan lebih penting dari apapun. Saya ditawarin organisasi suruh macam-macam di tempat saya dulu, bahkan sampai juru jadi presiden BEM, saudaraku ya. Saya bilang kasih orang lain aja, karena saya ini nggak bisa bagi waktu, karena saya pelayanan di gereja. Ya. Karena buat saya lebih penting apa? Tuhan. Amin. Nah, kalau kita saudara ya nggak apa-apa sih saudara berorganisasi. Kalau itu memang betul-betul Tuhan mau saudara jadi berkat di sana. Tapi seringkali orang berorganisasi ya karena cari ramenya. Bukan berarti nggak boleh saudara ya. Tapi Tuhan bisa lihat hati kita. Ya. Ayo seberapa jauh kita ini mengejar Tuhan sama seperti Yakub mengingini Tuhan. Saudara bisa lihat kan bagaimana hidupnya, keturunannya ketika dia ngejar Tuhan. Bahkan sampai bergumul, saudaraku, bergelut dengan Tuhan, betul? Saudara bisa lihat kan? Ya enggak? Sampai istilahnya saudaraku ya Tuhan pungkul pangkal pahanya, betul? Buat apa? Halo? Dia nggak mau ditinggalin. Sampai kau berkati aku. Begitu mengingini Tuhannya dia, saudara gue. Nah, kita ini sampai sejauh mana sih ngejar Tuhan? Harusnya saudara itu ya ngejar Tuhan tuh ya sampai hidupku berubah Tuhan. Sampai keluargaku semua bertobat, dimenangkan. Tidak ada satupun keluargaku yang binasa. Amin. Sampai keturunanku pun diberkati oleh Engkau Tuhan. Harusnya gitu kan. Kita ngejar Tuhan itu lebih dari apapun. Amin. Nggak penting yang lain. Apalagi kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara. Tuhan itu lebih dari segalanya. Karena percaya aja, orang fasik akan semakin fasik, orang benar akan semakin benar, kata firman Tuhan. Ya, saya bicara ini agar kita paham, saudaraku ya. Ingat, Tuhan tidak hanya melihat siapa kita hari ini, tetapi juga apa yang sedang Dia bentuk dalam hidup kita. Ya, setiap proses yang diizinkan, karena Dia mau membentuk setiap hidup kita. Amin. Agar kita ini, saudaraku ya, paham ya. Kenapa diizinkan sesuatu dalam hidup kita itu bukan Tuhan nggak mengerti kita ya. Dia sedang latih kita, dia sedang bentuk kita. Yang penting saudara itu mengingini Tuhan. Ya. Nggak apa-apa proses itu diizinkan saudara. Tapi proses itu akan membersihkan saudara. Dan makin lama saudara akan makin murni. Amin. Saudara yang dulu nggak punya daya tahan ketika saudara ikut Tuhan, punya daya tahan. Amin. Makanya saya sering kali ngomong lah saudaraku ya, ini. Sebenarnya proses dalam hidup kita itu bukan sekedar saudara melayani, ya, karena banyak orang melayani Tuhan itu cuma kepengen dilihat. Ya, kepengen tampil lah. Kalau udah tampil, wah, tepuk tangan, lampu sorotnya ke sini. Saudaraku ya. Tapi buat Tuhan, saudaraku, itu tuh bukan segalanya. Karena Tuhan itu, ini ya, ketika Yakub terima berkat itu, Yakub itu harus terima warisan ilahi dari hidupnya. Dan Tuhan gak mau dia sembarangan. Makanya dia diizinkan ada di bawah Laban. Dia ditipu oleh Laban. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan menemukan orang-orang yang Tuhan mau mereka mewarisi yang ilahi. Semua dibentuk, semua diproses. Gak ada yang instan. Ya. Lihat Yusuf, lihat Daud, saudaraku ya. Yosua mengabdi kepada Musa. Ya. Saudara bisa lihat Elisa, lihat Samuel. Siapa di Alkitab? Saudara akan menemukan bagaimana mereka itu dibentuk, diproses Tuhan. Mereka diajari melayani.
Makanya kalau pelayanan ini saudaraku ya, saudara diajari melayani, ya. Saudara dikasih tugas selain saudara melayani di sini ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Aduh berat. Kepengennya setelah melayani pulang. Ya. Santai, mau jalan-jalan, healing. Ya itu kan kelihatan dari pilihan ya. Ya. Ada kalau saya lihat anak-anak muda, saudaraku, loh ini belum selesai. Aduh masih ada acara, ada pertemuan ini, saudaraku ya. Ih, kayak menghasilkan miliaran dan triliunan, saudaraku ya. Sehingga apa, saudaraku? Seringkali Tuhan tuh lihat hal-hal yang kecil kayak gitu. Kita ini mau terima berkat kesulungan, ya tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawab kita ketika dipercayakan seperti apa? Karena kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, setialah dalam perkara yang kecil katanya, amin. Kita ini kalau ditugaskan di rumah, ditugaskan di pelayanan di gereja, kita kerjakan dengan tanggung jawab enggak sih? Atau kita abai, cuek? Ah, apain juga di gereja? Rumah bukan rumahku juga. Padahal Tuhan lihat. Amin. Ayo perhatiin saudara. Saudara bisa lihat bagaimana Yakub itu diajarin Tuhan agar dia pantas dan layak terima berkat kesulungan. Ya. Bangsa Israel juga Tuhan bentuk mereka, Tuhan proses mereka agar mereka layak terima milik pusaka di tanah perjanjian, betul? Caranya mana? Masuk padang gurun. Makin ngeluh, makin apa? Makin lama tinggal di padang gurun. Karena buat Tuhan proses ini menjadikan mereka jadi pasukan-pasukan yang ajaib. Kemarin kami didoakan oleh hamba Tuhan. Ya, dia pendoa, dia nabi, saudaraku ya. Saya sama istri. Ya. Pesan Tuhannya, saudaraku ya. Di tempat kalian sedang ada benih-benih yang Tuhan taruh, kalian sedang persiapkan pasukan ya di pendidikan ya, membangkitkan pasukan-pasukan Tuhan, jadi siapkan diri. Banyaklah saudaraku. Intinya adalah Tuhan mau membangkitkan pasukan-pasukan di tempat ini. Makanya kalau saudara di tempat ini, saudara diajar, diomongi, saudara, agar saudara itu punya mental yang kuat. Agar saudara itu terlatih. Amin. Bukan untuk nyelakain saudara, enggak, saudaraku ya. Tapi agar kita ini punya otot-otot yang bisa ngangkat beban. Karena di depan nanti banyak hal yang butuh kekuatan otot iman untuk mengangkatnya. Ya. Sehingga saudara kita ini kalau ngadapin masalah pergumulan bukan apa? Bukan ngeluh, ngomel. Tapi apa? Bersyukur. Terus percaya doa. Kalau kesusahan dihadapin dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada kesusahan dalam hidupku. Tuhan buka jalan buat setiap pekerjaanku. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ini masa-masa yang nggak enak hari ini, saudaraku. Saudara harus berdiri, bukan ngeluh. Kenapa ya asap? Aduh, bikin asma. Saudara ingat, panggilan saudara bukan untuk ngeluh. Amin. Bukan protes. Kalau saudara tahu posisi saudara, minta. Tuhan, hari ini semua asap ini berhenti. Aku minta hujan turun. Tuh, nggak usah ngeluh, saudara. Ngapain ngeluh? Aduh, susah napas. Nggak usah bilang susah napas. Nanti aku napas masuk paru-paru. Urusan Tuhan. Amin. Yang bersihin paru-parumu. Nggak usah dengerin kalau medis bilang begini. No, nggak usah. Tuhan yang pegang hidupmu, amin. Jangan terlalu banyak dengar yang
nakut-nakutin saudara. Ini loh sekarang ini kayak nakut-nakutin tuh ngeri loh saudaraku ya. Saudara nih ya, misal cari tahu tentang ISPA misalnya saudaraku ya. Di HP saudara ya. Setelah itu muncul apa? Algoritmanya muncul apa? Muncullah nanti mengatasi asma sesak napas, iklannya muncul saudaraku ya. Ada oksigen bentuknya begini saudaraku ya. Oh pokoknya alat-alat itu muncul. Nanti kalau saudara nggak makan ini maka saudara akan makin parah. Ditakut-takutin saudaraku ya. Karena bisnis produk itu saudara nakut-nakutin. Saudara cari hipertensi. Muncul tuh saudara, obat hipertensi, makan ini, suplemen ini saudara. Kalau saudara biarkan cepat mati, cepat stroke, cepat ini, saudara. Saya membaca itu muncul, saudara, kurang ajar ini setan. Ditakut-takutinnya, saudaraku ya. Nah, saudara kalau dengerin kayak gitu kayak gimana? Apa yang saudara lakukan? Seringkali kan takut kan? Apakah ketakutan itu dari Tuhan? Enggak. Dia ciptakan semua itu. Tapi kalau saudara ini tahu posisi saudara, saudara nggak akan takut, amin. Kayak COVID-19. Yang kita dengar apa? Mematikan kan? Akhirnya apa? Orang jadi takut, imunnya turun, makin mati, saudara. Ayo saya mau tanya, yang mati itu banyak di mana? Di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Mereka diisolasi sendiri loh yang ngadapin. Orang yang masuk pakai baju astronot lagi kan? Belum nakut-nakutin lagi. Belum suntiknya, belum obatnya saudaraku ya. Nggak ada yang kasih pengharapan buat mereka, betul? Makanya di ending-ending terakhir keluarga boleh nemanin. Karena kenapa? Kita ini butuh support system. Ya puji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan saudaraku ya doa. Dia kena COVID-19 masuk ke bangsal saudara. Itu banyak saudara. Itu tiap hari yang mati saudaraku ya. Sampai Tuhan buka matanya. Yang masuk itu seperti awan hitam ke ruangan itu. Sebelumnya ini mati, setiap awan hitam itu masuk saudara, masuk satu mati, masuk satu mati. Dia disingkapkan Tuhan bilang, ini roh maut, kamu itu hambaku. Kamu yang harus berdoa, perangi roh maut. Jadi bilang stop. Dia telepon saudara-saudaranya, ayo kita doa, ini gak bisa, ini roh maut ini. Ya, dia doa saudaraku ya. Tengking semua roh maut. Sampai akhirnya doain saya. Mereka doa saudaraku. Dites dokter negatif semua keluar. Jadi itu ini bukan sakit. Ini ketakutan yang disebarkan. Kita, saudara bisa lihat kan? Berapa banyak yang katanya positif di tempat ini. Ada kita mati? Ada yang mati? Gak ada kan? Bahkan ada, maaf katanya, Pak Gem, saya ini habis ini positif, boleh nggak ibadah? Saya bilang kalau iman ibu yakin percaya, datang aja nggak apa-apa. Hidup kok. Yang lain batuk-batuk kecil aja kan? Ya karena memang dunia sedang. Kita ini harus paham posisi kita, men. Makanya saya bilang sama saudara, kalau nggak ada beras, nggak ada uang, saudara harus ngapain? Kerja nggak bisa, misalnya mencuri, ngutang. Ayo, mau ngapain? Kalau berasmu nggak ada, tempat berasmu tuh kamu doain. Sampai apa? Sampai ada isinya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak percaya, ya pokoknya ada orang antar beras lah ke rumah saya. Lo pernah dengar ceritanya ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, dia pelihara 1000 anak yatim saudaraku ya, di Inggris kalau nggak salah. Ya. Anak-anaknya itu doa, mereka butuh susu, lama nggak minum susu. Jadi dia bilang, ayo kita doa, kita minta sama Tuhan.
Mereka doa, Tuhan, kami minta susu Tuhan. Ya. Waktu itu resesi, saudaraku ya. Tiba-tiba saudaraku ya, besok paginya ada orang ngetuk tempat ya panti asuhannya. Tuk tuk tuk. Dia buka, ada apa Pak? Pak, saya ini mau kasih susu buat anak-anak di panti ini. Loh kenapa mau kasih? Ya Pak, ban saya rusak pas di depan panti Bapak. Dan susu ini gak bisa bertahan lama Pak. Sayang kalau terbuang. Jadi saya disuruh untuk bagi buat orang yang ada di dekat tempat kami. Nah tempat Bapak ini. Ayo saudara, apakah itu jawaban dari anak-anak yang berdoa tadi? Ya, dikasih semua satu truk gitu. Saudara. Mereka minum susu dengan puas. Luar biasa kan Tuhan kan? Apalagi saudara. Di masa sulit pun Tuhan tunjukkan keajaibannya, men. Gak ada uang. Apa yang saudara angkat? Halo? Gak usah cari manusia. Buktiin bahwa Tuhan itu penyedia dalam hidupmu, amin. Loh saya kalau gak ada uang, tanya saudara ya. Pernahkah saya minta uang sama jemaat tempat ini? Pernahkah saya cerita saya gak punya uang? Saya nggak ngambil perpuluhan dari gereja loh, tanya aja bendahara. Ya. Bahkan saya ini dikasih PK dari gereja. Hampir 3-4 tahun ini saudara. Saya nggak pernah ngambil PK dari gereja. Kalau saudara yang melayani ada sedikit PK buat saudara ya. Saya nggak ada. Tapi hari ini berkat saya nggak pernah kurang. Amin. Oh, jujur sama saudara ya. Kenapa? Setiap saya nggak punya uang, saya angkat dompet saya loh saudara. Tuhan, kau panggil saya untuk melayani engkau. Kau suruh saya berhenti dari saya kerja untuk melayani Tuhan. Ini kosong nih udah. Saya butuh untuk beli bensin, beli susu buat anak saya waktu saya kecil. Saya angkat. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Sering saya bilang sama saudara ya, bisa saya tiba-tiba dapat uang, saudaraku ya. Ibu-ibu naik motor, uangnya jatuh, saudaraku ya. Saya kejar ibu-ibunya karena pembalap, saudaraku ya. Nggak terkejar. Terus saya tiba-tiba nggak tahu di hati saya, lihat rekeningmu. Saya buka rekening, tiba ada orang transfer, saudara. Saya nggak tahu siapa yang transfer. Tiba-tiba ada orang yang datang, Pak ada sedikit berkat buat Bapak. Ya kan? Saya lihat bagaimana Tuhan menyediakan. Nggak pernah berutang Tuhan. Apalagi Tuhan yang kita sembah sama, amin. Amin Bapak Ibu, angkat. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Di masa sulit sekalipun, dia tolong hidup. Asal apa? Saudara sungguh-sungguh. Seperti yang saudara lihat Yakub dalam hidupnya. Di Laban dia pokoknya kerja, dia layani Laban, betul? Dia kejar Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak malas, percayalah saudara rajin, setia sama Tuhan. Tuhan nggak pernah biarin saudara miskin. Tuhan nggak pernah biarin saudara nggak makan. Amin. Tuhan gak pernah biarin saudara kesusahan. Apa yang saudara harus takuti dalam hidup? Gak ada sebenarnya. Lihat, Yakub ketika dia keluar dari rumah orang tuanya gak bawa apa-apa. Ketika dia kembali kepada tanah perjanjian, dia jadi orang kaya. Bawa budak, bawa hewan ternak yang banyak. Saudara juga bisa alami itu, amin. Serius tapi ya men. Hormati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nih lanjut. Nih saudara bisa lihat perbedaan mereka Esau dan Yakub. Esau memikirkan kepuasan sesaat. Meremehkan hak kesulungan. Meremehkan berkat pengurapan Tuhan. Terus apa yang dia lakukan? Mengutamakan
yang jasmani lebih daripada yang ilahi. Cara ngetes ini nih gampang. Saudara puasa aja. Betul? Cara untuk saudara itu yang jasmani itu lebih penting. Puasa aja deh. Lagi perut nih, aduh. Tiba-tiba ada tawaran makan. Itu tuh gak enak. Tapi kalau saudara, enggak, aku putus ini mengikuti Tuhan. Saudara bisa nahan. Saudara latih itu. Kan saudara akan dilatih oleh Tuhan. Ujungnya Esau ngalamin penyesalan, ya, menjual kesulungannya hilang. Ingat ya, ikut Tuhan tuh jangan sampai jual berkat Tuhan, karunia Tuhan. Amin. Karena banyak orang saudaraku hari ini, maaf ya, udah dikasih Tuhan kepintaran, Tuhan kasih pengurapan. Kemana-mana yang dilihat apa? Berapa bayarannya? Ya, loh sekarang ngeri kan? Hamba Tuhan punya tarif, sampai yang di kampung gak berani ngundang. Kenapa? Mahal. Pesawatnya harus disiapin, disediain, hotelnya, belum PK-nya, makannya juga kalau bisa tempat yang mahal-mahal, ya kan? Coba sudah lihat, apalagi bikin konser, saudaraku ya, WL terkenal, sound systemnya harus begini. Wah, padahal dia terima cuma gratis loh dari Tuhan, ya kan? Karunia yang Tuhan beri. Tapi dia pakai untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Ini saya bicara pelayanan ya, bukan tentang profesional dia bisnis loh saudaraku ya. Kalau bisnis profesional kita nggak bisa ngomong, ya kan? Betul? Karena kalau bisnis orang itu punya keuntungan, dia berhak juga terima keuntungan yang orang lain cari, ya. Tapi kalau pelayanan, hati-hati dengan hati kita. Amin. Pelayan Tuhan misalnya, saudara ya. Oh, di sini ada PK-nya, ke sini aja. Di sini nggak ada air mata di sini nih, bukan mata air. Itu. Tapi ingat loh saudara gue, yang menjual Yesus itu Yudas. Jual 30 keping perak. Ini cuma gara-gara semangkuk dia jual hak kesulungannya, betul? Hati-hati, jangan sampai kita gunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita jual Yesus untuk kepentingan kita. Oh enggak, saya enggak nyangkal Yesus, saya tetap mengasihi Yesus hari ini. Tapi kamu gunakan apa yang Tuhan kasih untuk dirimu sendiri. Hati-hati loh saudara. Yakub, saudara lihat, dia menghargai perkara yang bernilai dalam hidupnya. Siapa itu? Tuhan yang kekal. Dia ngejar berkat Tuhan. Dia mengejar yang ilahi dari Tuhan. Ya, terus dia belajar mencari Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dalam segala kelemahannya. Ayo belajarlah cari Tuhan, amin. Setelah dia cari Tuhan, dia alami perubahan. Makin hari dia makin dewasa. Makin hari dia makin bijaksana. Ya. Saudara bisa lihat bagaimana dia bergumul untuk hidupnya diberkati. Dia kejar Tuhan. Dia bilang, jangan pergi Tuhan sebelum kau berkati aku. Sampai dipukul pangkal pahanya. Saudara bisa lihat ya. Makanya saudaraku, jangan hanya mengejar apa yang menyenangkan hati hari ini, tapi kejar apa yang bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jangan salah memilih. Lanjut. Pilihan kita menentukan arah hidup. Ya. Esau memilih sesuatu yang segera, seringkali yang instan. Yakub belajar memilih sesuatu yang bernilai kekal. Ingat loh ya, jangan kejar yang segera, yang instan hari ini. Apalagi dunia ini, kalau bahasa istri saya itu barang panah, hidup yang panah ini. Gak usah saudara. Saudara begitu rupa, biar cantik, biar ganteng saudaraku ya. Akhirnya apa? Berusaha duit habis cuma buat skincare misalnya.
sampai apa? Glowing. Ya nggak apa-apa kalau duitnya ada, amin. Nggak apa-apa merawat diri. Ini duit nggak ada. Pinjol, aduh. Sampai pinjol. Ada Shopee Pay Later, ngutang dulu. Habis itu stres. Udah muka cantik, saudaraku stres. Udah glowing nih, aduh pusing. Jangan sampai ya. Ditemukan ada seorang gadis lagi terdiam, kosong, tapi dengan wajah yang glowing, ya kan? Duh, sedihnya. Ya kan? Udah bersyukur kamu itu udah dikasih Tuhan wajah yang cantik, ya. Yang penting mandi, bersihin dakinya, saudaraku ya. Amin. Ya, kalau nggak mau hitam, nggak usah di tempat panas. Ya, jangan main matahari terus. Tapi kalau mau punya apa ya, kulit apa katanya, tins eksotis, saudaraku ya, nggak apa-apa main matahari sedikit. Ya, nah saudara bijaksana aja, men. Nggak usah berlebihan. Ya, kamu diciptakan Tuhan dengan yang terbaik. Amin. Ya. Nah, saudara, hari ini apa yang saya inginkan? Ayo, tanya dalam hatimu, apa yang saya inginkan hari ini? Tuhan atau yang sementara? Saya berdoa jangan ada yang melekat dengan yang sementara. Amin. Pakaian, baju, harta, uang, itu akan hilang semuanya. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, ayo cek. Apa yang Tuhan mau kamu pilih? Setiap hari kita memilih, amin. Memilih untuk berdoa, memilih untuk tidak berdoa, memilih untuk baca Alkitab, memilih untuk tidak baca Alkitab. Memilih beribadah kepada Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Amin. Pilihlah yang terbaik seperti yang Tuhan mau, amin. Ini renungan pribadi buat setiap kita, bisa lanjut. Saudara bisa perhatikan ini. Apa yang sedang kita tukarkan hari ini? Apakah kita sedang menukar? Halo? Kelihatan nggak dari sini? Oh enggak. Ya udah. Nanti saya bagi buat saudara ya. Apakah yang kita sedang tukar? Waktu bersama Tuhan dengan kesibukan kita. Ya. Ayo. Sibuk? Nggak punya waktu untuk dengan Tuhan? Kalau kamu pilih sibuk dulu, berarti kamu tukar waktu bersama dengan Tuhan, betul? Tahu ya, saya bilang tadi, tidurlah. Tuhan bilang bangun. Ayo nak, kita ngobrol, kita bersekutu. Kamu pilih apa? Kamu tukar dengan apa? Ngantuk Tuhan. Padahal Tuhan bilang, pulang jam 9 malam, pulang tidur sekarang. Besok pagi kita doa sama-sama, kata Tuhan. Aku mau ngobrol sama kamu. Kamu pilih apa? Nanti Tuhan, pulang jam 11, 12, jam 1 tidur. Kamu tukar apa? Waktu yang ngobrol sama Tuhan dengan sibukmu itu. Betul? Sudah berhenti scroll TikToknya, tidur sekarang. Wah, berarti kamu tukar kesibukanmu dengan waktu bersama Tuhan. Firman Tuhan, apakah hari ini sudah kau tukar dengan hiburanmu? Kalau Tuhan bilang baca Alkitab, nanti dulu Tuhan, ini lagi rame nih. Ini lagi ada yang melucu di TikTok ini. Di Reels ini. Baca firman. Enggak bisa. Kamu sedang tukar bersekutu dengan firman dengan apa? Dengan hiburan. Betul? Hari ini gimana? Kekudusanmu. Ingat, hidup kudus itu apa? Sudah tahu nggak? Tahu nggak kudus itu apa? Suci. Ya, suci itu apa? Kekudusan ini, jangan saudara pikir saudara, kekudusan ini berarti saudara hidup seperti budaya kerajaan sorga. Baik sikap, karakter, ya, hati, dan respect dengan Tuhan. Itu kudus artinya. Budaya sorga itu bicara tentang kekudusan. Tapi di luar kerajaan sorga itu namanya tidak kekudusan. Paham ya?
hidup semaunya sendiri, karakter buruk, itu bukan kudus. Makanya saya bilang ya, kekudusan itu artinya saudara tinggal di mana? Dalam kehidupan kerajaan sorga. Amin. Nah, itu kamu tukar nggak dengan kesenangan sesaat? MK pilih untuk apa? Pilih untuk pacaran, pilih untuk senang-senang dengan teman-teman. Ayo, pilihanmu yang mana? Persekutuan dengan saudara seiman, dengan Tuhan, dengan kenyamanan pribadi. Ada kan? Aku ini susah bergaul, aku ini maunya sendiri, nggak mau MK, nggak mau bersekutu dengan saudara seiman. Di hati lo saudaraku ya. Aku tuh biasanya mau santai, mau nongkrong di kafe. Kalau bersekutu dengan saudara seiman tuh diajarin terus diomongin, belum lagi kakaknya bawel. Disuruh-suruh, kamu cuma begini-begini, aku nggak tahan. Kenyamananku ini nggak bisa diganggu. Karena kenyamananku ini adalah kehidupan yang hakiki, katanya saudara ya. Aneh kayak gitu. Loh, kalau saudara MK persekutuan itu kan pasti saudara diingatin, betul nggak? Enak nggak? Kalau misalnya, salah deh, kamu terus belajar setia. Ih bosan. Nggak mau aku dengar teguran. Karena lebih enak apa? Hidupku sendiri, aku mau bebas. Itu yang terjadi. Jangan sampai sesuatu yang sementara membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Amin. Ayo saudara pilih mana? Mau jadi seperti Esau? Yakub. Mari renungkan lagi agar kita semuanya hari ini memilih seperti Yakub. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan menolong kita. Mari tutup Alkitab saudara, kita berdoa.